Di balik keramaian dunia, di antara hiruk-pikuk pikiran dan gelombang perasaan yang silih berganti, ada satu wilayah dalam diri manusia yang jarang sekali disadari. Sebuah pusat yang sunyi, tempat segala sesuatu berawal sekaligus berakhir. Sebuah ruang misterius yang sering disebut para sufi sebagai rahasia terdalam manusia. Itulah yang berada di tengah dada. Tengah dada bukan sekadar letak fisik di mana jantung berdetak atau paru-paru bekerja. Lebih dari itu, ia adalah pusat kesadaran, rumah bagi rasa sejati, tempat di mana percikan cahaya ilahi bersandar. Bila pikiran bersemayam di kepala, maka rahasia terdalam manusia tersimpan di dada. Disinilah letak qalb, yang dalam bahasa Arab berarti hati, sekaligus bermakna sesuatu yang mudah berbolak-balik. Para arif mengatakan bahwa hati adalah cermin ruhani yang jika jernih, akan memantulkan cahaya Tuhan, tetapi jika keruh, hanya menampakkan bayangan dunia. Bila manusia mampu menundukkan egonya, meredam gejolak nafsu, dan mengosongkan diri dari segala kebisingan dunia, maka perlahan ia akan merasakan getaran halus di tengah dadanya. Getaran itu bukan sekadar detak jantung, tetapi denyut kesadaran yang menghubungkan manusia dengan asalnya, seperti pintu rahasia yang membuka jalan menuju samudra tanpa batas. Pusat di tengah dada adalah gerbang menuju dimensi ilahi. Banyak guru spiritual menggambarkan bahwa di dada manusia terdapat ruang kosong, sebuah titik hening yang tidak dapat disentuh oleh apapun selain cahaya. Dari sinilah rasa cinta, kasih sayang, kedamaian, dan ketenangan sejati memancar. Tetapi di sisi lain, jika ruang ini dipenuhi oleh kebencian, iri hati, dan kesombongan, maka cahaya itu akan terhalang, seolah terbungkus debu tebal yang menutupi kilau aslinya. Pernahkah kita merasa sesak di dada ketika menanggung beban masalah, ketika dilanda kecewa, atau saat kehilangan sesuatu yang kita cintai? Sesak itu bukan hanya urusan fisiologis, melainkan tanda bahwa pusat kesadaran kita sedang terguncang. Namun, ketika dada terasa lapang, ketika hati dipenuhi syukur, maka seakan-akan seluruh tubuh pun ikut bernapas lega. Dari sinilah kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang memenuhi dada kita. Para nabi dan wali Allah menjaga dada mereka tetap lapang, karena disitulah rahasia Allah dititipkan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, malaikat Jibril datang membelah dadanya dan membersihkannya sebagai simbol penyucian ruang batin agar layak menerima wahyu. Kisah ini bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan pesan bahwa rahasia terdalam manusia hanya bisa diisi oleh kebenaran ketika segala kotoran batin dibersihkan. Meditasi, zikir, doa, dan tafakur semuanya bertujuan untuk kembali ke pusat ini, menarik napas dengan penuh kesadaran, menundukkan pikiran yang berisik, dan menaruh perhatian di dada adalah jalan untuk menyentuh rahasia yang tersembunyi. Di sana kita akan menemukan bahwa diri ini tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar, ada sumber kehidupan yang tak pernah padam, ada energi kasih sayang yang mengalir tanpa henti. Orang bijak mengatakan, siapa yang berhasil masuk ke dalam dadanya sendiri, maka ia akan menemukan seluruh jagat raya di dalamnya. Karena dada bukan sekadar ruang sempit, melainkan cermin dari alam semesta. Apa yang ada di luar, sesungguhnya sudah ada di dalam. Apa yang manusia cari jauh di luar dirinya, sebenarnya telah tersedia di pusat dirinya. Namun untuk sampai ke sana, perjalanan ini membutuhkan keberanian. Berani menghadapi luka lama, berani mengakui sisi gelap diri, berani melepaskan keterikatan dunia yang menipu. Tidak semua orang mau masuk ke ruang ini, karena lebih mudah lari keluar daripada menyelam ke dalam. Tetapi mereka yang berani masuk akan menemukan harta karun yang tidak ternilai. Rahasia di tengah dada adalah rahasia tentang siapa kita sebenarnya. Manusia bukan sekadar tubuh yang lahir, tumbuh, menua, dan mati. Manusia bukan hanya pikiran yang datang dan pergi. Kita adalah kesadaran yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih abadi daripada semua itu. Dan titik awal untuk menyadari hal itu berada di dada kita sendiri. Maka, ketika dunia terasa sempit,
Ketika hidup terasa hampa, cobalah kembali menutup mata, menarik napas perlahan, dan hadir di tengah dada. Rasakan getaran yang ada di sana. Itulah suara halus yang selama ini kita abaikan. Tetapi ia terus berbisik, memanggil kita pulang. Suara itu adalah rahasia Tuhan dalam diri, yang selalu menanti untuk dikenali. Rahasia spiritual yang ada di tengah dada bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan tuntas dengan kata-kata. Kata hanya mampu memberi isyarat, simbol yang menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih luas dari jangkauan logika. Ia seperti samudra yang tak bertepi, dan kita hanya bisa merasakan gelombangnya ketika berani menyelam. Banyak orang mengira kebahagiaan ada di luar sana, di harta, di jabatan, di pengakuan, di cinta manusia yang fana. Tetapi semakin dikejar, semakin ia menjauh. Karena sumber kebahagiaan sejati bukan di luar, melainkan di dalam dada kita sendiri. Dada yang lapang melahirkan kedamaian. Dada yang sempit melahirkan penderitaan. Maka rahasia sejati adalah bagaimana menjaga agar dada tetap jernih, lapang dan terbuka pada cahaya yang mengalir dari Tuhan. Di tengah rongga dada, ada ruang yang selalu tenang meskipun dunia berguncang. Ada cahaya yang tak pernah padam, meski malam tergelap sekalipun. Ada kehangatan yang tak pernah habis, meski kita terus membagikannya kepada orang lain. Rahasia inilah yang membuat para wali bisa tetap tersenyum di tengah penderitaan, tetap memberi meski tak memiliki, tetap mengasihi meski disakiti. Karena mereka hidup dari pusat kesadaran itu, bukan dari ego yang selalu haus dan lapar. Coba kita renungkan, betapa rapuhnya manusia bila hanya bergantung pada dunia. Sekali kehilangan, dada terasa sesak. Sekali dikhianati, dada terasa hancur. Sekali gagal, dada terasa sempit. Tetapi bila dada dipenuhi dengan cahaya ketenangan, maka dunia boleh berganti warna, namun hati tetap kokoh. Inilah rahasia spiritual yang sering terlupakan, padahal ia bersemayam begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ketika kita menunduk dalam doa, sejatinya kita sedang mengetuk pintu dada kita sendiri. Ketika kita berzikir, sejatinya kita sedang membersihkan cermin batin agar cahaya kembali memancar. Ketika kita memaafkan orang lain, sejatinya kita sedang melapangkan dada agar tidak tercekik oleh kebencian. Semua ajaran luhur agama, filsafat, dan spiritualitas pada dasarnya mengarahkan manusia untuk kembali ke titik ini, titik hening di tengah dada, pusat segala rasa, rumah sejati jiwa. Dan mungkin inilah yang dimaksud para guru ketika berkata bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan kembali pulang. Pulang ke diri sendiri. Pulang ke dada yang menjadi istana bagi ruh. Pulang ke cahaya yang sejak awal sudah ada dalam diri kita. Hanya tertutup kabut kesibukan, kabut ambisi, kabut ego. Maka, siapapun kita hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, coba hadir sejenak di tengah dada. Biarkan napas turun perlahan. Biarkan kesadaran diam di pusatnya. Dan rasakan, mungkin kita akan mendengar suara halus yang berkata, "Engkau tidak pernah sendirian, engkau selalu bersamaku, dan aku selalu bersamamu." Dan bila saat itu tiba, dada kita akan menjadi lautan luas yang menampung segala gelombang tanpa pernah pecah. Kita akan mengerti bahwa rahasia terbesar bukanlah apa yang ada di luar, melainkan apa yang bersemayam di dalam. Itulah rahasia spiritual yang ada di tengah dada.